Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Baik Pak, sehat Bapak. Pak. Alhamdulillah, baiklah. Sebelumnya, saya ingin mengecek dulu siapa saja yang nggak hadir hari ini. Nih, Hadir semua Siapa nihil Pak. ya? Hadir semua, Pak. Hadir. Oh ya, Alhamdulillah. Anak soleh, Iya. Ya. Ya, anak pintar. Oke. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang masalah Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Para Rasulullah Baik. adalah para pemimpin penerus Nabi. Pemimpin Setelah setelah Nabi, wafat, Pak. Luar biasa, 100 buat anak-anakku semua. Mari kita lihat ke dalam pembahasan materinya. Apa itu yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, dan nanti mana sikap dan strategi dakwah daripada mereka itu Khulafaur Rasyidin. Nampak ya? Sudah. Nah, Dah. ini tentang masalah materi hari ini itu tentang Khulafaur Rasyidin. Adapun yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin, ini kalimat Khulafaur Rasyidin ini adalah sebuah kalimat yang terdiri daripada dua kata dia. Yang pertama khulafa dan yang kedua Rasyidin. Khulafa ini artinya pengganti, kemudian Rasyidin artinya petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini artinya adalah para pemimpin yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Yang mana untuk Khulafaur Rasyidin yang pertama, sebagaimana yang pernah kita dengar, itu ada 4 orang. Mereka itu punya kepribadian yang biasa. Misalnya kita lihat Abu Bakar itu orangnya sangat jujur. Sehingga beliau saking jujurnya dinamakan dengan Siddiq. Kemudian berani, bijaksana, tekun, dan beliau merupakan khalifah yang pertama. Kenapa beliau itu diangkat sebagai khalifah yang pertama? Padahal kalau kita lihat itu banyak sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau ini, Abu Bakar, merupakan sahabatnya Rasulullah yang sangat dekat dan sangat senior di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang kedua, ini ada Umar bin Khattab. Beliau ini juga mempunyai sebuah ketegasan yang luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab ini mempunyai sebuah lakab yaitu Umar Al-Faruq. Dalam artiannya dia itu keras, tapi keras itu pada yang benar. Namun ketika beliau itu berhadapan dengan orang Islam, beliau itu sangat lembut. Beliau itu keras kepada orang yang ingkar kepada ajaran Allah, namun sangat lembut beliau itu kepada orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan bahkan disebut dengan Nuraini. Seseorang yang mendapat dua cahaya. Selanjutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau ini juga seseorang yang dekat dengan Rasulullah dan beliau itu sangat alim, luar biasa bijaksananya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin ketika itu yang menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah mempersilahkannya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini dilakap dengan gudangnya ilmu. Proses bagaimana pemilihan daripada Khulafaur Rasyidin ini kalau kita lihat sangat demokratis. Dalam artiannya tidak ada vonis memvonis, dan sangat jujur dan menghargai berbagai macam pendapat daripada semua orang yang memilih ketika itu. Ini kalau kita lihat
ada 5 kategori dalam pemilihan dan terpilihnya para Khulafaur Rasyidin. Banyak sekali strategi dan sesuatu yang mereka itu berikan kepada umat. Ada 6 daripada kepemilihan Khulafaur Rasyidin. Kita akan membuat pembelajaran ini dalam bentuk PBL, problem based learning. Jadi di sini kita akan mencari suatu masalah, yang mana suatu masalah itu untuk kita gunakan, untuk kita cari solusi secara bersama-sama bagaimana jawaban daripada masalah tersebut. Baiklah, sebelumnya dari kelompok kita semua ini, kelas kita semua ini kita bagi kepada 3 kelompok ya. Ini tolong didengar. Kita bagi kepada 3 kelompok. Yang mana kelompok yang pertama, yang mana kelompok yang kedua, dan yang mana kelompok yang ketiga. Jadi nanti kita harus sama-sama bermusyawarah dan sebagainya untuk mencarikan bagaimana solusinya. Jadi nanti semua kita ini berperan dalam membuat sebuah makalah dan kita tampil untuk mempresentasinya. Silakan Hayandia, nanti dapat nilai plus Yandi Hayandi. Peter, Pak. Nanti dapat nilai. Baiklah, untuk kesimpulan dari kelompok kami tentang kebijakan Khulafaur Rasyidin itu yang kami peroleh informasinya. Yang pertama itu pemberantasan nabi-nabi palsu dan juga kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Simpulannya aja ya, Pak. Ya. Kasih tahu, Rin. Boleh. Iya, Pak. Jadi tingkat kemajuan masa Khulafaur Rasyidin itu terlihat ditandai dari banyaknya ekspansi wilayah kekuasaan Islam setelah dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga majunya secara administrasi, baik itu pemerintahan maupun juga dari sisi pembangunannya, Pak. Mewakili Aminah? Baik, pemilihan Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih dengan cara musyawarah atau aklamasi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu dipilih dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ditunjuk melalui musyawarah Dewan Majlis atau disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Begitu juga dengan pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga melalui Dewan Majlis, Dewan Syura, Ahlul Halli wal Aqdi. Itu Bapak, terima kasih. Mana tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Jadi saya dapat simpulkan ketiga kelompok yang telah barusan tampil itu sangat luar biasa dan telah mencapai nilai maksimal semuanya. Insya Allah semuanya dapat nilai plus. 4 khalifah yang telah menggantikan Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau wafat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini ditandai dengan penyebaran agama Islam yang pesat ketika itu. Jadi ketika beliau itu memimpin itu, wilayah Islam lebih luas dan Islam ini lebih tersebar di segala penjuru dunia. Kemudian yang terakhir yaitu tentang perluasan wilayah. Ketika beliau itu menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin itu sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan mengirim kepada kalian itu berupa soal di LK. Bisa dilihat di grup daripada WA. Dan harap diselesaikan. Nanti di pertemuan ke depan akan Bapak kasih nilai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.